warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lestari Alamku, kembali lagi di channel Lestari Alam. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai buah tin ya Pak bersama Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai buah zaitun. Nah, ini ada tanaman di belakang kita. Bagaimana Pak buah zaitun ini? Kenapa bisa tinggi di sini Pak? Ya, jadi ceritanya karena kami mengenal ya Tini wajah itu ya. Iya Pak. Nah, di dalam Al-Quran menjadi penasaran juga. Terus membaca lagi literatur gitu karena saya paknya biologi gitu. Jadi mempelajari manfaatnya. Ternyata manfaatnya yang khusus bagi kami menarik selain tadi diberkahi oleh Allah gitu, aura yang positif, tapi juga jadi saya menghindar hal-hal yang makanan-makanan yang bersifat menambah kolesterol jahat ya. Oh iya. Kolesterol jahat menjadi kolesterol baik gitu. Artinya lemak baik lah gitu. Nah, kemudian didapatkan bahwa cerita di Mediterania gitu, di sekitar Laut Tengah, Iya Pak. Laut Tengah gitu. Laut Tengah itu kan Afrika, Eropa, ke timurnya itu Jazirah Arab, itu jarang yang terkena penyakit jantung katanya dulu. Kenapa? Sebab mereka itu minyak gorengnya dan juga membuat kue dan lain sebagainya gitu, itu menggunakan minyak zaitun. Oh. Jadi minyak zaitun itu terkenal itu mengandung lemak-lemak yang baik, yang bisa bukan mengentalkan darah, tapi lebih banyak untuk mengencerkan darah. Gitu. Selain tentu saja bisa kita searching di Google atau di buku, yaitu tentang manfaatnya sampai untuk buat jerawat dan sebagainya, untuk kulit Kanker itu kan, payudara. iya. Terus kalau ke kulit kan itu untuk masker, untuk menumbuh peremajaan kulit karena banyak mengandung vitamin ya dan nutrisi yang lain untuk pertumbuhan kulit. Misalnya, artinya kalau dimakan itu untuk peremajaan sel di bagian dalam, gitu ya. Nah, sehingga tertarik bagaimana saya belajar untuk mencari tanamannya, gitu. Karena itu contohnya seperti ini. Nah, ini kalau Apa mengenal itu, di Pak? pasaran, ini kan ada olive oil. Oh iya. Nah, olive oil di pasaran gitu, ternyata ini minyak zaitun, gitu kan. Dan favorit saya itu minyak zaitun ini karena di dalam pengetahuan itu lemaknya lemak baik gitu, tidak mengentalkan darah. Nah, sehingga suka ya, walaupun tidak rutin gitu ya. Favoritnya saya itu beli telur asli, maksudnya telur ayam kampung, telur bebek gitu ya. Nah, kemudian digoreng dengan minyak zaitun. Itu sedapnya luar biasa gitu kan. Nah, dan minyak zaitun ini memang sekarang kan pohon-pohonnya makin langka sebenarnya, apalagi di Palestina banyak digunakan, itu ada katanya ditebang, digunakan untuk pemukiman gitu kan, itu makin berkurang gitu kan, sehingga memungkinkan minyak zaitun itu biasanya yang dihasilkan di luar Palestina gitu kan ya. Jadi itu silsilah kenapa Ya, menanam kenapa buah menanam gitu. Jadi zaitun suatu saat mungkin ingin merasakan sebelum Oh, iya. meninggal, sebelum dia manggil oleh Allah gitu, ingin lihat buah zaitun hasil kita menanam sendiri gitu. Oh, itu obsesinya. Dan searching di Google ternyata ya di Sukabumi ada yang konsisten nanam tanaman Arab gitu, selain korma dan zaitun juga bisa berbuah gitu kan, walaupun tidak akan secepat sekaya di habitat aslinya Oh iya. karena memerlukan kondisi yang khusus, yang Adaptasinya mungkin. ya adaptasinya gitu. Jadi kita harus memberikan perlakuan seperti daerah umumnya Timur Tengah gitu kan, yang syaratnya ya sama aja seperti syarat untuk tumbuh baiknya bagi tanaman tin gitu. Jadi tanahnya harus porus gitu kan, misalnya jangan terlalu banyak air misalnya gitu kan. Cuma bedanya kalau zaitun Iya. itu tidak serewel seperti tin. Agak berbeda. Jadi tin itu karena daun lebar, sifat daun lebar itu mudah terkena jamur. Nah,
Nah, jadi kalau ini karena mencirikan seperti kebanyakan ciri tanaman gurun, yaitu daunnya sempit atau kecil. Nah, kecil dan tebal, sehingga ini cukup adaptasi walaupun kelembaban tinggi gitu. Nah, ini contohnya ini yang sudah tadinya ini Dicangkok ya, Pak? jadi membeli dengan segini tingginya, harga 90.000 nih, yang tinggi 45 cm, gitu kan. Nah, sekarang itu udah di atas saya, berarti udah 2 meteran lebih. Ini Udah kalau berapa lama ingin tahu pengerjaannya? kira-kira ini minimal 700.000 kalau di pasaran, gitu kan. Bisa lebih sekarang gitu. Jadi kalau sudah 2 meter, 1,5 meter itu udah 750.000 minimal. Ini dan bisa dilihat ini sama juga, supaya jadi pohon, batang intinya ini akan dipelihara, dan ini sengaja dibesarkan sebab ini akan dicoba dicangkok. Nah, ini belum dicangkok. Nanti kalau sudah berhasil mencangkok, jadi diperlihatkan lagi ke pemirsa ya. Nah, tanaman tin satu lagi bisa kita lihat. Gimana? Ya, itu sama sebenarnya, itu lebih tinggi dari ini awalnya. Nah, ini karena di tanah langsung, maka ini sudah jauh lebih rimbun dan jauh lebih cepat ya, Pak? cepat tinggi. Nah, ini jadi yaitu sehingga diperkirakan yang 6 bulan kemudian itu sudah bisa bertambah 1 meter, gitu kan. Dan ini juga sama. Ini batang pokok akan dipelihara. Ini batang pokok dipelihara. Nah, ini kita buang ini dahannya. Nah, udah dicoba ini di stek, tapi belum berhasil. Mungkin karena perlakuannya ya kurang khusus gitu ya. Itu di stek, tapi yakin itu walaupun susah di stek sebenarnya bisa. Nah, ini rencananya ini akan dicangkok, kan, sehingga ini tinggal nanti satu batang, tidak ada dahan ke samping, supaya pertumbuhan itu bisa cepat ke atas, gitu kan. Jadi nanti ini akan jadi anakan 1, anakan 2, kan. Nah, sehingga nanti ini bisa, biasanya nanti agak lurus batangnya kalau sudah tidak ada. Ini akan bengkok kan, nah ini bisa lurus gitu. Nah, ini sudah dipangkas banyak. Kan? Nah, ini jadi tanaman yang ada di Quran, tanaman yang kita lihat mungkin di Biasa, YouTube ya, di medsos itu, yang kita lihat di TV gitu kan. Kalau ada film Palestina ya, peliputan Palestina, nah, misalnya ada tanaman zaitun, kita juga bisa menanam, kan? Cocok di Indonesia juga Ya, Pak? bisa adaptasi lah, bisa adaptasi untuk di Indonesia. Dan caranya juga sama dengan buah tin ya, Pak, lebih Ya. mudah Ya, untuk gitu. dirawat. Jadi pesannya yang suka nanam tanaman hias gitu, ya jangan cuma punya menanam tanam hias, apalagi yang punya pekarangan dan punya kebun gitu. Jadi kembali kita menanam tanaman yang sudah jelas oleh Allah, itu tanaman yang diberkahi gitu. Ya. Nenek moyang juga sudah menjelaskan pada zaman dahulu ya, Pak, bahwa Iya. tanaman ini itu bermanfaatnya luar biasa. Iya. Jadi bagi orang yang naluri bisnis, wirausaha misalnya, itu kan salah satu pemahaman diberkahi bisa jadi ladang bisnis gitu ya, gitu. Selain ladang amal juga ladang bisnis ya, Pak? Iya, ladang bisnis gitu kan. Jadi Fungsi. sehingga orang tidak berjubel terus ingin masuk ke perusahaan, ke pabrik gitu kan, jadi pegawai kantoran gitu kan. Nah, kenyataan orang yang bisnis di agro, di pertanian itu, di tanaman itu, mereka lebih kaya dari orang yang berdasi gitu ya. Gitu. Itu aja mungkin ya. Yap, demikian video yang dapat kami berikan, semoga dapat bermanfaat ya sahabat di rumah. Jangan lupa untuk menanam tanaman yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya adalah buah zaitun ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, Alam alam jaga jaga kita. kita.